Presiden Joko Widodo telah menerima laporan dari Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi ihwal rencana menawarkan saham Bandar Udara atau Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, ke luar negeri. Sejumlah perusahaan dari Arab Saudi, India, hingga Singapura rencananya akan ditawari untuk membeli Bandara Kertajati. Jokowi memerintahkan Budi Karya untuk segera menjalankan rencana itu sekaligus mengingatkan bahwa ada regulasi yang harus ditaati. Sejak diresmikan Jokowi pada 2018, Bandara Kertajati masih sepi peminat sampai hari ini. Akhir 2019, Budi mengatakan persoalan utama pengoperasian Bandara Kertajati adalah belum tersedianya akses langsung yang menghubungkan antara kota Bandung dan Kertajati. PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat, PT BJB, menyatakan Bandara Kertajati kini tengah membutuhkan banyak uang. Dasar inilah yang membuat bandara yang berdiri di Majalengka itu dijual ke perusahaan asal India. VP of ICT and Corcom BJB Kertajati, Agus Sugeng Widodo mengatakan, uang yang banyak dibutuhkan untuk membayar utang selama pembangunan awal Bandara Kertajati. Dengan demikian hadirnya calon pemegang saham asal India bisa membantu beban utang bandara terbesar kedua di Indonesia ini. Selama ini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan bandara cukup masif dilakukan. Bahkan mencakup sejumlah wilayah yang sebelumnya tak terpikirkan bakal diterbangi pesawat. Pembangunan bandara tersebut pasti telah disertai dengan studi kelayakan yang cermat untuk bisa menyesuaikan dengan tingkat permintaan. Jangan sampai pembangunan bandara yang menghabiskan nilai triliunan rupiah menjadi tak termanfaatkan karena sepi penumpang. Berdasarkan catatan bisnis.com, tercatat setidaknya ada 3 bandara yang belum lama dibangun tetapi masih sepi penumpang terimbas pandemi. Selain Bandara Kertajati, berikut bandara-bandara sepi di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bandara JB Sudirman. Padahal saat dibuka, maskapai Citylink telah membuka penerbangan dengan tujuan Jakarta Purbalingga dan sebaliknya. Namun, hingga kini belum ada penerbangan kembali yang melayani penerbangan di Bandara JB Sudirman, kendati bandara ini diresmikan pada Juni 2021 lalu. Wings Air juga sempat menerbangi bandara tersebut dari Pondok Cabe pada 5 Agustus 2022, tetapi rute penerbangan itu kembali ditutup pada 19 Agustus 2022 karena sepi penumpang. Kementerian Perhubungan menyebut pembangunan Bandara JB Sudirman menelan anggaran 350 miliar rupiah yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Bandara Ngloram. Berlokasi di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Diresmikan oleh Jokowi pada Desember 2021. Anggaran pembangunannya tercatat senilai 80 miliar rupiah. Alih-alih bandara ramai, saat ini justru tidak ada jadwal penerbangan. Maskapai Wings Air memutuskan menghentikan sementara penerbangan dari Bandara Pondok Cabe menuju bandara ini per 19 Agustus 2022. Keputusan ini dibuat hanya 2 pekan sejak dibuka pada 5 Agustus 2022 karena rendahnya tingkat permintaan. Bandara IA. Bandara Yogyakarta International Airport, IA, menambah daftar bandara baru yang sepi penumpang. Bandara ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2020 lalu dan dikelola oleh PT Angkasa Pura I. PTS General Manager IA, Agus Pandu Purnama mengatakan, Bandara IA di Kulon Progo telah merugi selama pandemi COVID-19. Pengelola bandara bahkan melakukan pengurangan pegawai untuk menekan kerugian. Pembangunan bandara baru ini menghabiskan anggaran sebesar 12 triliun rupiah. Tepatnya 11,3 triliun rupiah dengan rincian 4,2 triliun rupiah untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik sekitar 7,1 triliun rupiah. Sedangkan saat pertama kali dibuka masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Jika ditotal, biaya yang dihabiskan untuk pembangunan ketiga bandara ini mencapai sekitar 14,4 triliun rupiah.